mau datang ke podcast ini. Makasih juga loh Ya, ya. dengan sarang hati. Ngomong-ngomong, Mas Raja ini katanya lulusan dari IPB University dan sudah memiliki Betul. pengalaman di dunia periklanan ya? Yes, benar sekali. Bisa tolong jelaskan latar belakang Mas Raja lebih sedikit? Boleh, aku itu lulusan dari sekolah vokasi lebih Oke. tepatnya di IPB, di Prodi Komunikasi Digital dan Media. Orang-orang kan tahu ya kalau komunikasi digital dan media kan komunikasi doang gitu. Iya, Padahal kan iya. luas gitu loh. Kita juga di sini belajar periklanan. Oh, belajar juga ternyata. Yes, benar. Oh, jadi oleh karena itu Mas Raja tertarik ya sama periklanan ini? Yes, betul sekali. Di dunia periklanannya saya udah berpengalaman lah lebih tepatnya. Oke. Berapa tahun tuh, Mas? Kalau di pekerjaan saat ini 2,5 tahun, tapi pas 2,5 tahun? kuliah kebetulan saya sama nyambi juga. Oh, freelance kuliah sama lah. nyambi juga, Yes, wah. jadi kurang lebih 4 tahun lebih. Oh, 4 tahun lebih? Iya. Oh, lumayan ya, udah sangat Lumayan. berpengalaman. Iya. Mas Raja sendiri ini memiliki harapan atau cita-cita enggak sih di karir periklanan ini? Harapannya itu adalah ya mungkin basic aja lah, ke depannya Iya. mungkin saya bisa lebih berkembang di dunia industri lebih tepatnya di dunia periklanan. Terus untuk cita-cita saya sendiri, ini cita saya kecil, Oke, apa tuh? membangun agensi sendiri. Wah, itu mah besar dong, Mas. Oh iya, Bener sih, semua orang bahkan negara pun memiliki harapan. betul. Iya, contohnya Indonesia ini memiliki harapan di tahun 2045 menjadi Indonesia Emas 2045 dengan fondasi SDGs. Ya. Menurut Mas Raja ini bagaimana dengan SDGs ini? Tentunya ini sangat berkaitan dengan Indonesia Emas 2045 ya, Iya. karena SDGs di sini dibentuk untuk klasifikasi-klasifikasi yang ada gitu. Salah satu poin SDGs yang menarik menurut saya itu yang nomor 8, yaitu tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Oh, begitu ya. Yes. Setahu saya dari SDGs pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi ini memiliki tujuan untuk mempromosikan ekonomi berkelanjutan dan inklusif serta pekerjaan yang layak untuk semua ya. Betul. Menurut Mas Raja untuk SDGs pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi ini periklanan memiliki peran yang tersendiri nggak sih? Tentunya punya peranan yang tersendiri, Oh. karena kita tahu bahwa periklanan ini memiliki hal-hal yang bisa berkaitan dengan para masyarakat yang saat ini mencoba untuk berwirausaha gitu. Salah satu mungkin tiga poin ya paling Oke. penting untuk periklanan untuk untuk SDGs ini adalah untuk mempromosikan, menciptakan awareness Iya. kepada masyarakat dan juga mengedukasi kepada masyarakat atau halayak dan lain sebagainya, masih banyak lagi sebenarnya. Berarti kaitannya kalau misalnya untuk ramah lingkungan misalnya, periklanan ada peran nih untuk mempromosikan produk industri yang lebih ramah lingkungan. Yes, bisa. Karena dengan iklan kita bisa membuat kampanye terkait tadi Mbaknya bilang ramah lingkungan, dan juga Iya. kita membuat plan-plan terkait periklanan yang memang untuk ramah lingkungan seperti itu. Jadi periklanan bisa banget ya melakukan Bisa hal-hal untuk banget. mengedukasi masyarakat Yes, biar betul, lebih betul. paham lagi soal ramah lingkungan. Betul. Kalau misalnya untuk terkait pekerjaan layak, seperti yang kita tahu, jumlah pengangguran di Indonesia ini masih banyak, sekitar 74 juta. Wow. Iya, dan itu banyak PHK banget ya. juga di tahun ini meningkat ya. Dan selain itu juga job specification yang tinggi banget, sulit banget. Itu benar-benar dirasakan oleh saya. Iya, oh ya. Benar-benar. Bahkan orang yang berpotensi itu kadang kalah loh sama orang yang punya orang dalam. Orang dalam ini merupakan salah satu masalah utama. Iya, jadi menurut Mas Raja ini periklanan bisa nggak sih melakukan hal biar orang-orang ini memiliki kesempatan yang sama untuk pekerjaan? Tentunya bisa, tapi ini berkaitan dengan regulasi pemerintah gitu. Karena seperti yang kita tahu, semakin UMR ditingkatkan, ini menjadi awareness kepada para perusahaan saat ini. Ketika UMR dinaikkan, mereka akan ditakuti dengan anggaran-anggaran yang akan dikeluarkan, sehingga akan terjadinya PHK besar-besaran. Oke, jadi peran pemerintah juga penting ya selain dari periklanan. Tapi kalau misalnya dari periklanan sendiri ada nggak sih yang bisa dilakukan oleh dari periklanan? Dalam peran periklanan ini tentunya sangat berpengaruh ya kepada kesenjangan ekonomi masyarakat, tentunya untuk menciptakan peluang kerja yang Iya. lebih eksklusif kepada masyarakat. Iya. Dan juga ini menjadi peluang utama untuk masyarakat supaya bisa lebih mengeksplor diri lah, dan juga perusahaan-perusahaan lain. Ini bisa menjadi pertimbangan perusahaan-perusahaan lain untuk menciptakan peluang kerja yang lebih eksklusif. Oke. Selain itu, kalau misalnya menurut Mas Raja sendiri kan pengangguran di Indonesia ini banyak. Iya, Apakah benar, banyak banget. dengan masyarakat berwirausaha itu menjadi jawaban atau solusi? Karena jumlah wirausaha di Indonesia itu masih kurang ya, masih sekitar 3,1%. Sedangkan di negara maju itu sudah mencapai 14%. Sedangkan kalau misalnya wirausaha di Indonesia ini tinggi, akan sangat memberikan dampak yang positif bagi negara. Misalnya mendatangkan investor dari luar negeri, atau negara tidak perlu berimpor banyak barang karena di dalam negeri pun ada gitu.
Enggak juga sih sebenarnya ya kalau untuk hal seperti ini, karena seperti kita tahu daya beli seseorang saat ini itu menurun dan lebih dikit daripada daya jual gitu. Oke. Iya benar, daya jualnya lebih banyak gitu, sehingga jika semuanya berwirausaha, siapa yang akan membeli juga. Oke, jadi berwirausaha itu penting ya. Betul. Tapi kalau misalnya sampai semua masyarakat berwirausaha juga nggak baik. Sekarang siapa yang mau beli gitu? Betul. Iya. Dan menurut Mas Raja ini periklanan itu bisa nggak sih menjadi alat yang efektif untuk mendorong masyarakat mau berwirausaha? Peran periklanan ini untuk mempromosikan atau sekaligus menciptakan kesadaran kepada masyarakat untuk menjadi lebih baik dalam berwirausaha. Oke. Kalau misalnya dari pengalaman Mas Raja, ada nggak sih yang dilakukan oleh di agensi Mas Raja untuk menciptakan kesadaran atau edukasi atau mempromosikan terkait pekerjaan yang layak, yang setara, dan juga kewirausahaan ini untuk ekonomi yang berkelanjutan? Contoh mungkin dari yang sudah saya kerjakan itu saat kuliah kali ya. Di situ banyak banget saya eksplor diri, nggak cuma di bidang periklanan, tapi di situ saya juga membuat iklan kampanye terkait, bisa dibilang lebih ke ekonomi hijau gitu. Jadi di situ saya harus menggunakan beberapa botol plastik yang dimana itu menjadi masalah utama ya pada saat itu, sampah di Indonesia yang sangat menumpuk karena botol plastik itu, sehingga saya perlu mengkampanyekan dan menciptakan kesadaran kepada khalayak dengan cara iklan tuh, dengan cara mengiklankan bahwa botol plastik itu tidak baik loh, dengan cara saya menggantikan botol plastik dengan tumbler yang bisa dibawa kemana-mana, atau mungkin sedotan yang tadinya pakai plastik jadi sedotan stainless yang bisa dibawa kemana-mana, seperti itu. Itu dampak iklan yang bisa mempengaruhi masyarakat, karena dengan iklan kita bisa sadar bahwa hal-hal baik itu seperti apa. Jadi banyak banget ya peran periklanan yang bisa dilakukan untuk mencapai keberhasilan Indonesia Emas ini. Betul Ya. sekali. Oke, Mas Raja, makasih banyak atas insight-nya dan sangat loh. bermanfaat banget. Amin. Semoga aja ya ini bisa menjadi video yang eksklusif dan juga bermanfaat kepada khalayak ya. Iya.